ditusukannya, dirobeknya perut umat Islam itu di depan orang. Israel, kenapa tidak dibinasakan Allah dia? Kenapa tidak dimatikan Allah? Menangis Syekh Abdul Karim Al-Maqdisi bercerita kepada Syekh Abdul Sattar. Syekh Abdul Sattar menceritakan itu berlinang air mata. Aku sekarang menceritakan itu kepada kalian dengan berlinang air mata. Kenapa tidak dibinasakan Allah SWT? Kaum Ad mati, hancur. Kaum Samud mati. Kaum Madian mati. Kenapa yang terlaknat ini masih hidup? Pertanyaan ini pernah kutanyakan kepada guruku di Al-Azhar, Syekh Muhammad Jibril. Syekh Muhammad Jibril, kenapa Allah tak binasakan Palestina? Kenapa Allah tak binasakan Israel di Palestina? Apa kata Syekh Muhammad Jibril? Kalau Allah membinasakan Israel, lalu kau masuk surga pakai apa? Allah biarkan mereka hidup supaya kau berjihad di jalan Allah. Tapi bukan berarti selesai acara ini kau beli tiket ke Palestina. Belajar engkau serius sampai doktor, sampai profesor, lalu dengan uangmu, dengan hartamu, dengan ilmumu, kau akan menolong saudaramu di Palestina. Berjuang engkau jadi anggota legislatif sampai DPR RI. Bayangkan kalau kalian yang menjadi anggota dewan, kalian bisa mendukung pemerintah untuk menolong permasalahan Palestina. Bisa kalian menerima, bisa memberikan bantuan. Betul? Bukan berarti saya suruh kalian pergi ke sana. Saya tidak setuju anak UIR tiba-tiba besok pergi ke sana. 2 hari setelah itu keluar koran New York Times, 3 anak UIR pingsan karena tak makan lontong sayur. Pak Ustadz, apa yang harus dilakukan jika sebelumnya bekerja di bank konvensional lalu resign? Bagaimana cara kita membersihkan harta riba kita? Ambil yang dulu pernah kau beli dari riba itu, berapa hasil riba itu, lalu kau serahkan untuk masalih ammah, kepentingan umum, bukan pribadi. Datang ke panti asuhan, bangunkan anak yatim, fakir miskin, datang ke Pak Rektor, tanya mana perlu buat asrama mahasiswa fisabilillah. Hai kalian dulu yang makan haram riba konvensional, tak cukup kalian hanya tobat. Ini banyak nih yang bekas konvensional tobat nangis di pintu kamu. Ya Allah, aku makan riba. Bukan begitu tobatnya. Ambil, keluarkan duit itu semua. Baru nangis. Baru nangisnya lebih kuat. Ustadz, di medsos viral komunitas gay Palu 1522. Gay Pekanbaru 4116. Berarti nauzubillah. Gimana ceritanya ini kok bisa begini? Ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita bersama. Pihak kampus, guru, orang tua, masyarakat, alim ulama. Jangan saling menyalahkan. Mari kita ajak mereka ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupkan balik. Ini menunjukkan kegagalan ustaz, kegagalan dakwah. Kenapa bisa 4116? Ini datanya kok bisa dapat? Jangan anggota juga. Yang sudah tobat maksudnya. Kalau ada tetangga tidak pakai jilbab, yang salah dia apa kita? Kita. Kenapa tak mengajak dia pakai jilbab? Begitu juga ini. Berarti dia sudah dirayu oleh orang yang gay. Maka wahai para dokter, tulislah. Hai para dokter, kalian tak usah ceramah, kalian tulislah bahayanya. Ada salah satu dokter di Indonesia menulis bagaimana penyakit bisul otak yang diderita oleh orang penyakit gay, lesbi. Udah baca tulisan? Makanya beli dan pakai. Ini tanggung jawab kita bersama. Pihak kampus UIR sudah memulai, kampus-kampus yang lain mulai. Ajak dakwahkan pihak-pihak yang berwajib. Kita akan dituntut di hadapan Allah. Kalau tak kalian lakukan amar ma'ruf nahi mungkar ini, la yab'atsallahu 'alaikum iqaban. Allah menurunkan hukuman. Setelah hukuman itu datang, summa tad'u lahu, lalu kau angkat tangan berdoa, fala yustajabu lakum, doa kau tak dikabulkan Allah. Salah satu sebab doa tak dikabulkan Allah karena tidak melakukan nahi mungkar. Apakah salah kami kuliah sambil menggunakan cadar? Cadar itu ajaran Islam. Lebih 20 hadis bercerita tentang cadar. Yang ulama ikhtilaf ada 2. Satu mengatakan wajah mesti ditutup. Yang satu mengatakan wajah mesti dibuka. Itu saja. Yang satu wajah dibuka. Kebetulan botol terbuka.
Yang satu mengatakan wajah mesti ditutup. Itu saja ikhtilaf. Maka saudaraku yang berpendapat wajah ditutup, tutuplah wajah. Sedangkan saudaraku yang berpendapat wajah dibuka, bukalah. Ustaz condong kemana? Saya ikut hadis innal mar'ata, perempuan idza balaghatil mahid, kalau sudah sampai usia menstruasi, la yaslullah an yura minha, maka boleh menampakkan wajah dan tapak tangan. Maka kalian yang membuka wajah tak apa-apa, yang menutup wajah pun maka kita berlapang dada menerima perbedaan. Kenapa kalau kalian nampak ada perempuan bercadar kalian ejek? Perempuan bercadar kalian ejek, perempuan tak bercelana kalian diam. Nampak perempuan bercadar, hai ninja. Nampak perempuan berok pendek, diam kalian. Berarti otak kalian sudah dimasuki setan. Perempuan yang bercadar, dia bukan menjaga pipinya. Perempuan bercadar bukan menjaga wajahnya. Perempuan bercadar sedang menjaga mata kita. Mahasiswi kalau dia bercadar, dosennya di lokal khusyuk. Bayangkan kalau mahasiswi itu cantik, duduk di paling depan. Dosen itu menulis sampai ke bawah nih. Mahasiswa ada senyum-senyum dah. Pak, petcode dah habis pak. Bayangkan kalau perempuan cantik tadi nyetop mobil melambai di depan. Habis angkot-angkot tabrakan. Supir-supir busway masuk padat. Bayangkan kalau perempuan yang cantik tadi membuka wajahnya pergi ke musola, atu-atu masuk padat. Menengok dia meniti air liur. Menengok bini meniti air mata. Jadi yang bercadar silakan bercadar, kita hormati karena bagian dari ajaran Islam. Yang membuka wajah pun juga adalah bagian ajaran Islam. Tapi saya menghormati, respect mahasiswi-mahasiswi saya yang dulu mengadu karena ada yang melarang. Saya bilang ini hak kalian. Kita sampaikan ke Pak Rektor bahwa ini adalah bagian dari ajaran Islam. Saya seorang perawat. Di dalam ruang operasi saya harus menggunakan baju yang terlihat lengan, baju pendek. Apakah hukumnya Ustaz? Mohon penjelasan. Seorang dokter perempuan atau perawat di dalam, kalau sampailah jilbabnya panjang, ini orang operasi, termasuk pula jilbab itu ke perut kawan. Maka ketika sertifikasi rumah sakit dikatakan perempuan harus merapikan jilbabnya. Waktu pengarahan itu ada yang mengantuk, dikatakan ya perempuan tak boleh pakai jilbab. Itu kejadiannya di Siak. Maka bapak kepala rumah sakit mengklarifikasi, Ustaz Somad tidak ada larangan perempuan pakai jilbab, hanya saja merapikan yang karena nanti asik ngurus jilbab tak diurus orang yang dioperasi. Nah, oleh sebab itu rapi. Tangan kalau masih bisa sini pakai, tidak bisa longgar tapi mesti bersarung pakai plastik segala macam. Pokoknya jaga. Tapi ada kaedah ad-darurat tubihul mahzurat. Yang keadaan darurat emergensi membolehkan yang mahzurat, tak terelakkan lagi. Memang harus terbuka, mesti harus kau singkap, tetap juga bisa ditutup. Nah, jadi ada ad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Darurat tingkat tinggi pun ada kadar-kadarnya. Selama masih bisa pada batas-batas ini, maka masih diterima menurut ajaran agama Islam. Itulah kajian kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang terakhir kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu lagi Pak Ustaz, apakah wanita non muslim boleh melihat aurat wanita muslim seperti rambut dan lain-lain? Dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan aurat perempuan non muslim boleh melihat perempuan muslimah. Kalian punya kawan non muslim perempuan, dia boleh melihat aurat kalian seperti melihat aurat mahram. Seperti anak kalian boleh melihat lengan. Tapi pendapat yang ini tegas, mengatakan tak boleh. Non muslim tadi tak boleh melihat. Kenapa? Padahal dia kan perempuan juga. Karena kalau dia lihat, dia akan ceritakan kepada adiknya, kepada suaminya tentang bagaimana aku tadi menengok siang nampak rambutnya begini, pipinya begini, lengannya begini. Diceritakannya karena khawatir tidak amanah. Maka dalam hal ini kita lebih baik menjaga. Tapi bukan berarti tidak boleh berkawan. Berkawan dengan non muslim silakan, bertetangga dengan non muslim silakan. Tapi kalau sudah masalah harga diri, masalah memberikan walak wal barok kepemimpinan, masalah memilih menjadi wakil, masalah
memberikan amar ma'ruf nahi munkar, masalah keyakinan. Wala ana abidun ma'abattum wala antum abidun ma'abud lakum minkum ala hadhihi niyyah. Mudah-mudahan dengan niat baik kita berdoa kepada Allah diselamatkan negeri dari riba, zina, narkoba, LGBT. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzil rahmata was salamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada jamaah Majlis Universitas Islam Riau ya Allah. Allahumma dafa'ana al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan negeri kami dari riba, dari zina, dari narkoba, dari LGBT, dari segala perbuatan yang keji dan munkar ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana al-musabina fi Donggala wa Lombok wa Palu. Tolong saudara kami yang sedang tertimpa musibah di Donggala, di Lombok, di Palu. Waj'alhum minas sabirin, jadikan mereka orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah, orang-orang yang ketika musibah itu datang qalu, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafartah. Segala dosa-dosa kami di masa lalu ampunkan ya Allah. Wala aiban illa satarta. Segala aib cacat kami tutupi ya Allah. Wala maridan illa syafaita. Ada di antara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayitan illa rahimta. Yang mati meninggal dunia, sehatkan, murahkan rahmat, turunkan kebaikan kepada dirinya ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah laka ridha wa lana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha ya akramal akramin. Segala macam masalah, segala macam urusan, mudahkanlah kalau dia baik bagi kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Allahumma aslih syababal muslimin, perbaiki anak-anak muda kaum muslimin. Wa bi'anhum minaz zina, jauhkan mereka dari perbuatan yang mungkar ya Allah. Allahumma a'inna, tolong kami ala zikrika, supaya hati kami selalu berzikir mengingatmu, wa syukrika, selalu bersyukur padamu, wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami nanti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.